محاضرة الذكرى الحولية 61 سيلقيها شيخ معهد دار القرآن والحديث فضيلة الشيخ الأستاذ طوان غروبجان الدكتور الكياهي الحاج محمد زين المجري، فعليه أن يتفضل مشكورا. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة نهضة الوطن الدينية الإسلامية. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة شيخنا ومربي أرواحنا مؤسس نهضة الوطن دينية إسلامية مولانا الشيخ المغفور له الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد الفنشوري رحمه الله رحمة الأبرار وقدس الله سره. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة معهد دار القرآن والحديث المجيدية الشافعية الذي احتفلنا في هذا اليوم بذكرى 61 من إنشائه، وكان إنشاؤه في 18 من جماد الآخرة سنة 1385 بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الموافق لعام 1965 ميلادية. ونسأل الله تعالى أن يبارك هذا المعهد معهدنا العزيز، أن يمن عليه بمننه الكثيرة المتوافرة، وأن يحفظ هذا المعهد من جميع البلايا والفتن والمحن ومن كيد الأعداء، وجعله زخرا للإسلام والمسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. حضور المشايخ الكرام، عميد المعهد وسائر مشايخ المعهد، وأستاذنا المبعوث الأزهري الشيخ عطية، وضيفنا العزيز الشيخ كي الحاج محمد علي ابن خليل ابن أسماء بنتي شيخ خليل بنكلن، وجميع المدعوين، جميع الضيوف الأعزاء الكرام، أكرمكم الله.
Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi dan seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi. Yang saya hormati dan saya banggakan Auliaul Umur, Al-Aba wal Ummahat min tullabina wa talibatina, para orang tua dari para santri, tulab dan talibat ma'had yang hadir di tempat ini. Wa abna'i wa banati, abna'i al-mutakharrijin wa banati al-mutakharrijat, abna'i at-tullabul judud, banati at-talibatil jadidat. Fatahallahu alaikum futuhal arifin, fatahallahu alaikum futuhal arifin, fatahallahu alaikum futuhal arifin, wa ja'alakum minal ulama'il amilin, wa ja'alakum min al-ulama'il amilin alladzina ya'maluna bi'ulumihim, alladzina yanhajuna nahja abaihim wa asatidzatihim wa syuyukhihim. Kita doakan dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh mutakharrijin mutakharrijat, seluruh tulab yang baru dan semua para tulab talibat ma'had, Allah Ta'ala berikan ilmu yang barokah. Allah Ta'ala karuniakan kalian ananda semua kemampuan untuk tanhajuna manhaja nahja abaikum wa masyayikhikum, yaitu meneladani dan mengikuti jalan, rute, jalur dari orang tua kalian dan guru-guru kalian. Wa bi akhassil khusus sahibah hadzal qabr, yaitu jalan dari guru kita pendiri Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah Nini da Maulana Syekh, yaitu Nahju Ahlis Sunnati wal Jamaah. Nahju Ahlis Sunnati wal Jamaah ala madhab Al-Imam Syafi'i. Itulah jalan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di dalam fikih, jalan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i was-Sadatis Syafi'iyah. Mudah-mudahan ananda seperti itu menjadi khairi khalaf li khairi salaf. Amin amin ya rabbal alamin. Uhanni'ukum ayyuhal mutakharrijun wal mutakharrijat wa bi akhassil khusus al mutafawwiqin wal mutafawwiqat ala husulikum ma huwa darajah li alumni kiha ala husulikum asy-syahadah allati tadullu ala iktimal dirasatikum fil ma'hadi fi ma'hadi Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah fil ma'hadi syarif hadzal ma'had. Saya menyampaikan ucapan selamat atas selesainya ananda semua, dan khususnya mutafawwiqin mutafawwiqat. Selamat atas prestasi al-huffaz wal hafizat, selamat atas prestasi menghafal Al-Quran, termasuk juga huffazul hadis min kitabil lubabil hadis. Ya, uhanni'ukum ala hadza al-fakhr, hadhihi al-karamah, hadza syaraf. Saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan semua ilmu-ilmu kalian ananda itu menjadi ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan juga ucapan terima kasih. Ashkuru al-aba wal ummahat ala tafaddulihim wa takarrumihim ya bi ilhaq abnaihim wa banatihim bil ma'hadi bi ma'hadi Darul Quran wal Hadis bi hadzal ma'hadi syarif. Terima kasih kepada orang tua, ayah dan ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mengamanahkan putra-putri dari bapak-bapak ibu semua untuk menuntut ilmu di ma'had. Sebagiannya sudah selesai dan tadi kami telah ikrarkan kembalikan kepada bapak ibu semua. Mudah-mudahan kembali dalam keadaan salimin, ghanimin, mahfuzin, mubarakin. Kembali ke orang tua masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Selamat lahir batinnya, mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Farihna bifarahikum wa surirna bisururikum. Kami semua bahagia dengan kebahagiaan kalian. Kami semua senang dengan sukacita dalam hati kalian. Dan tidak ada yang melekat pada hati seorang guru kepada muridnya. Lebih daripada doanya, mudah-mudahan muridnya itu bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Muridnya menjadi orang yang bermanfaat. Nafi'an li nafsihi walil ummah. Menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk seluruh umat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu dan khusus ananda semua, saya pesan ya, usikum bi salasati asya. Saya pesan dengan apa yang sering disebut oleh para ulama sebagai usulul barokah, bil khusus fi talabil ilm, yaitu pokok-pokok yang paling penting untuk tercapainya keberkahan di dalam menuntut ilmu. Bagi mutakharrijin ini adalah pengingat, ya. Karena sesuatu yang baik itu kalau tidak dijaga dan dirawat, dia akan hilang. Bagi mutakharrijin ini pengingat. Bagi kita semua ini pengingat. Dan bagi para tulab dan thalibat, ingat, jadikan ini sebagai pedoman ya, yang disampaikan oleh para ulama sebagai usulul barokah. Ada 3 hal. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Usulul barokah yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu menentukan semua hal. Ikhlas karena Allah itu artinya yang utama. Yang pertama lillahi ta'ala. Jadi yang datang kemari para tulab dan talibat dari rumah masing-masing diantar oleh orang tua. Saya yakin orang tua kalian juga lillahi ta'ala. Memang niatnya lillahi ta'ala memasukkan kalian di ma'had. Karena itu kalian juga sebagai anak-anak dari orang tua kalian masing-masing harus lillahi ta'ala. Dengan lillahi ta'ala itulah maka tolabul ilmi menjadi ibadah. Ilmu itu sendiri kata Imam Ghazali, al-ilmu ibadatul qalbi. Al-ilmu ibadatul qalbi. Wa salatus sirri wa qurbatul batin ilallah ta'ala. Fala yuqbalu illa bi ikhlas. Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu itu adalah ibadatul qalbi. Ibadah hati. Makna daripada ibadah hati, ananda semua paham bahwa asyraful a'dha fil insan wal qalb. Bahwa tempat bagian yang paling mulia dari seorang manusia itu hatinya. Maka ketika Imam Ghazali mengatakan al-ilmu ibadatul qalbi, artinya ilmu itu adalah sesuatu yang istimewa. Ibadatul qalbi wa salatus sirri. Di dalam manusia itu selalu ada sirnya. Sir itu rahasianya dia dengan Allah Ta'ala. Sir itu bagian yang paling penting dari seorang manusia. Maka yang menjadi solat dari sirnya seorang manusia adalah al-ilm. Kalau dia melaksanakan menuntut ilmu itu dengan ikhlas, sirnya akan hidup. Wa qurbatul batin. Dan itu adalah qurbatul batin. Manusia itu ada zahirnya, ada batinnya. Kalau zahir kita solat 5 waktu. Zahir kita bersedekah. Zahir kita berangkat haji ke Mekah. Imam Ghazali mengatakan qurbatul batin. Qurbah atau ibadahnya batin itu adalah ilmu. Fala yuqbalu illa bi ikhlas. Maka tidak akan diterima yang namanya sholatus sir, yang namanya ibadatul qalb, yang namanya qurbatul batin illa bi ikhlas, kecuali dengan lillahi ta'ala. Kenapa ini sering disampaikan oleh para ulama Bapak Ibu? Karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Para tulab ketika berangkat lillahi ta'ala, tapi di tengah perjalanan mungkin ada niat-niat yang lebih kuat yang menutup keikhlasan. Niat cita-cita yang lebih kuat yang menutup, yang mengaburkan, yang menghilangkan keikhlasan. Maka ditajdid keikhlasan itu. Maka setiap berangkat dari pondok, setiap masuk ke ma'had,
Sebut dia lillahi ta'ala itu. Aku datang ngaji limahat lillahi ta'ala. Saya datang lillahi ta'ala. Sebut dia. At-talafuz itu yuqawi an-niyah. Mengucapkan itu akan memperkuat yang di hati. Itu sebabnya dalam mazhab Syafi'i usolli fardhoz zuhri. Kan bukan itu niatnya. Tetapi itu adalah penguat. Niatnya itu adalah muqtarinan bitakbir. Pada saat kita takbir dalam hati kita, saya sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Itu niat yang sebenar-benarnya. Tapi sebelum niat yang hakiki itu, kita diminta untuk talafuz di awal. Kenapa perlu talafuz? Supaya ingat. Kenapa perlu talafuz? Supaya kita ngeh. Apa bahasa ngeh no? Apa ngeh itu? Minger. Ada itu minger. Supaya kita minger. Dan yang namanya tolabul ilmi itu dia ibadah. Dia akan istimewa, tetap istimewa setiap kali kalian ananda para tulab tolibat melaksanakannya setiap hari, tidak berkurang keistimewaannya. Karena itu jangan dianggap remeh. Maka yang pertama ini usulul barokah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Niatkan karena Allah. Kalau kita niatkan karena Allah, Bapak Ibu dan ananda semua, yang lain-lain akan ikut. Yang lain-lain akan ikut. Jadikan lillahi ta'ala itu imam, yang lain-lain itu menjadi makmum. Jadikan lillahi ta'ala itu menjadi pokok, yang lain-lain itu akan otomatis tumbuh cabang-cabang, daun, ranting, dan buahnya. Dengan lillahi ta'ala itu, ananda nanti ketika keluar selesai dari ma'had, mengajar di pondok, mengajar di tengah masyarakat, lalu mendapatkan rezeki. Mendapatkan rezeki, itulah buah dan cabang. Tidak apa-apa. Tidaklah menafikan keikhlasan kalau ananda ketika mengajar itu mendapat faidah dunia, mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, tidak masalah. Yang penting al-maqsudu fil qalb. Yang menjadi tujuan pokok utama adalah ikhlas, i'la kalimatillah wa naf'il muslimin. Yaitu untuk berjuang, belajar, mengajar, itu untuk memberikan kemanfaatan bagi umat. Tidak masalah. Kan bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Bagi orang yang naik haji pun, dia naik haji lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala dia naik haji, tapi di sela-sela ketika dia menunaikan ibadah haji itu, dia mendapatkan keuntungan. Dia mendapatkan keuntungan. Katakanlah ada untungnya berdagang, tidak apa-apa. Tapi niat utamanya lillahi ta'ala. Dulu para ulama juga, pada masa sejak Khalifah Umar Ibn al-Khattab, Utsman Ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu para ulama bahkan sejak awal sekali para khalifah menyiapkan untuk mereka bagian dari Baitul Mal. Kalau bahasa sekarang itu honor, bahasa sekarang itu gaji, bahasa sekarang itu syahriyah, disiapkan oleh para khalifah. Dan itu tidak mengurangi keikhlasan mereka. Kenapa? Karena maksud dan cita-cita tujuan utamanya di dalam hati ketika belajar dan mengajar adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sebuah hadis Nabi SAW sampaikan, inna ahaqqa ma akhaztum alaihi ajran kitabullah. Sebaik-baik, sehalal-halal sesuatu yang engkau dapatkan adalah apa yang engkau dapatkan ketika engkau mengajarkan Al-Quran. Bukan karena dia minta, bukan karena dia menentukan tarif, bukan karena dia pasang harga. Saya tidak mau ngajar Al-Quran kecuali dapat honor sekian. Kanggo atau enggak? Boleh apa tidak?
Saya tidak mau ngaji ke majelis itu kecuali kalau saya dibayar amplopnya sekian. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tetapi kalau dia tidak pernah menetapkan syarat apa-apa, lalu kemudian dia diberikan sesuatu, ya, dia mendapatkan manfaat faedah duniawi, maka masuk dalam hadis ini. Inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah. Insya Allah itu menjadi rezeki yang barokah. Tapi yang paling pokok, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Pegang ya, ananda semua ya, mutakharrij, mutakharrijah. Dan saya menjadi saksi di banyak sekali tempat para mutakharrij, mutakharrijah Ma'had Darul Quran wal Hadits Al-Majidiyah Syafi'iyah di Jawa. Ya, saya lihat di Jawa Barat, di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Barat, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Timur tempat Pak Kiai, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Tengah, di Kepulauan Riau, ya, di Batam, di banyak tempat, ya, di NTT, bahkan di Papua. Saya saksikan alhamdulillah para mutakharrij dan mutakharrijah dana membawa ikhlasnya itu, maka mereka mendapatkan qabul di tengah masyarakat. Banyak ustadz-ustadz yang ngajar di pondok-pondok pesantren, hampir setiap kali ketika saya diundang, ya, diajak untuk menghadiri satu acara di luar NTB, di situ selalu ada tulab, tolibat, mutakharrij, mutakharrijah dari Ma'had Darul Quran wal Hadits Al-Majidiyah Syafi'iyah. Lek tene jamak-jamak ruana, lek tono jadi kiai belik ya. Selapuk dengan ngendeng air. Ya, selapuk dengan ngendeng air. Jamak-jamak ruana padahal. Ya. Padawah mar'ip ini. Ya. Itulah berkah kata Imam Syafi'i, safir tajid aywadon amman tufariku. Kalau mau dapat sesuatu kebaikan dari Allah yang berbeda dengan apa yang sudah ada, musafirlah. Pergi ke tempat yang jauh. Kalau ananda pergi ke tempat yang jauh, maka insya Allah akan dapat berkah-berkah dan kebaikan-kebaikan. Siap berjuang? Jadi guru pejuang siap? Nah, Tuan Guru Haji Yusuf Ma'mun tuh tahu, berangkat 5, sisa 1. Ya. Ada yang 1 saya tanya, mau selamanya di sini? Enggak Tuan Guru. Kenapa? Saya semata wayang katanya. Ya Allah, dia semata wayang katanya. Maksudnya dia enggak tahan, orang tuanya juga enggak tahan. Ya, kalau dia terlalu lama di Sulawesi. Karena dia semata wayang, maka dia hanya 1 tahun 2 tahun. Alhamdulillah. Ya. Ala kulli hal, kalau tidak bisa selamanya, ya mana-mana 10 tahun. Ya. Nggak bisa 5 tahun. Tidak bisa 3 tahun. Di semua tempat. Kemarin saya ke Morowali, itu alumni mutakharrij Ma'had. Saya kemudian ke ke Bolaang Mongondo namanya, alumni Ma'had juga. Kemudian di Taripa, Sulawesi, kemudian di NTT, Keva Menanu namanya, kabupaten, hanya 1 kabupaten berbatasan dengan Timur Leste. Setelah Keva Menanu itu namanya Atambua, lalu Timur Leste. Di situ juga alumni mutakharrij Ma'had. Di Kabupaten Soe, alumni mutakharrij Ma'had. Di Kupang, alumni mutakharrij Ma'had. Alhamdulillah. Maka ananda semua, itulah perjalanan dari senior-senior dan para pendahulu kalian. Ananda sebagai mutakharrij di angkatan 61 ini, teruskan jalan itu. Kalau sesuatu yang sudah bagus, saya lihat di tempat-tempat itu alumni Ma'had banyak mendirikan madrasah. Alal aqal majlis li ta'limil atfal al-Quran atau TPQ. Ada yang sudah membuat Raudatul Atfal, ada yang membuat ibtidaiyah, ada yang membuat sanawiyah. Alal aqal mengajarkan anak-anak kita Al-Quran. Ya, paling tidak seperti itu. Ini semua adalah modal. Ini semua adalah
kekayaan perjuangan kita. Ini yang dimau oleh Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Itulah makna yang dinyanyikan tadi. Ya, dari ma'had itu keluar para kiai-kiai, para tokoh-tokoh pendidik. Ini maksudnya. Yaitu keluar ke tempat-tempat yang jauh, wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil ardi wa ammir nahdlatal watani diniyatal islami ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Itulah maksudnya. Dan untuk itu jagalah al-aslul awal wa huwal ikhlasu lillahi ta'ala. Kata Imam Ibn Rajab, kullu amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batil wa in kana fi surati min ajalil amal. Segala sesuatu la yuradu bihi wajhullah fahuwa batil wa in kana fi suratihi min ajalil amal. Walaupun secara pandangan, secara lahiriah itu amal yang hebat, amal yang luar biasa, tetapi la yuradu bihi wajhullah fahuwa batil. Beliau mengatakan kalau bukan pokoknya itu adalah wajhullah fahuwa batil. Jadi tunggaknya sini harus wajhullah lillahi ta'ala. Seperti pohon. Seperti pohon itu akarnya, batang utamanya lillahi ta'ala. Nanti akan tumbuh cabang-cabang, ranting, buah yang semuanya insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, al-amalu bil ilmi. Al-amalu bil ilmi adalah al-aslus tsani li husulil barakah. Kalau yang pertama tadi al-ikhlasu lillahi ta'ala itu ada 3 buahnya. Apa itu? Yang pertama Allahu yaftahu. Ya, Allahu yaftahu. Allah Subhanahu wa ta'ala yaftahul faham. Allah akan buka kefahaman dengan sebab lillahi ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala yusabbitul ilm. Akan tanamkan ilmu di hati. Allah Ta'ala buka kefahaman. Allah Ta'ala tanamkan ilmu di dalam hati. Lalu yang kedua adalah al-amalu bil ilmi. Amalkan ilmu yang telah kalian dapatkan. Ada puluhan masyayikh di ma'had, 4 tahun mendidik kalian. Luwe kitab wa hatam. Banyak sekali maddah ilmiah. Ada muzakarah ilmiah. Ada segala macam yang diajarkan oleh masyayikhul ma'had. Bahkan Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali itu meminta untuk menulis, mengajarkan kalian itu imla wal kitabatus sahihah. Menulis kitab Syarhul Waraqat ala ma'ata sahih Tuan Guru Said. Ya, Syarhul Waraqat ditulis. Itu semua ilmu. Ilmu-ilmu itu harus kalian amalkan. Jangan sampai seperti kata Imam Ghazali, al-ilmu bila amal junun wal amalu biduni ilmin la yakun. Berilmu tapi tidak beramal itu satu bentuk kegilaan. Luwe ilmuna lagu den wah ngamalang ya. 4 tahun dia ngaji di ma'had lagu den wah bani tayakan di masjid ngajar dengan. Den bani jari imam tarawih. Dena tahu jari imam sholat jenazah. Na'udzubillah min salim. Jangan sampai kalau kata ulama kullu ilmin la yasiru amalan wa sulukan yakunu hujjatan ala sahibi. Setiap ilmu yang tidak berubah menjadi suatu amal dan perilaku itu akan menjadi hujjah, nanti akan menjadi pemberat era akhir. Na'udzubillah min salim. Nah karena itu al-aslus tsani al-amalu bil ilmi. Amalkan ilmu kalian anak-anakku. Amalkan. Kalau kita sudah amalkan, maka buahnya apa? Ziyadatul faham. Buahnya apa? Rusuh al-ilm. Buahnya apa? Al-ma'unah ala tablighi wa da'wah. Buah dari kita mengamalkan ilmu itu ziyadatul faham,
bertambah kefahaman kita. Kitabnya sama, baca Fathul Mu'in. Beda antara memahami Fathul Mu'in ketika sedang belajar dengan setelah mengajarkan Fathul Mu'in. Maka pasti akan dapat ilmu-ilmu dan pemahaman-pemahaman yang lebih daripada sekedar menghatamkannya lalu selesai. Dia hatam lalu dia ajarkan, kemudian dia ajak jamaah mengamalkan. Misalnya babus shalah, kitabut taharah, diajar masyarakat bagaimana cara bersuci yang baik. Diajarkan masyarakat bagaimana memulai sholat yang baik. Mengawali semua bagian-bagian sholat itu sampai menjadi sholat yang sempurna. Insya Allah kalau mengajarkan ilmu seperti itu, ziyadatul faham wa rusukhul ilm, ya, wal ma'unah al tabligh wa dawah. Allah Ta'ala akan mudahkan untuk semakin banyak manfaat ilmunya, insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah ta'zimul ilmi wa adabihi. Aslul barakah yang ketiga adalah muliakan ilmu yang ada pada diri kalian ananda. Adab-adabnya dijaga. Apa yang dimaksud dengan ta'zimul ilmi wa adabihi? Coba lihat dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran Al-Imam Nawawi. Yang dimaksudkan dengan ta'zimul ilmi wa adabihi bukan hanya sekadar setiap berdait bareng guru berselaman. Bukan sekadar jauh kitab, membawa kitab dengan cara yang baik. Bukan hanya dengan membuka kitab diawali selalu dengan baca bismillah. Bukan hanya itu. Lihat penjelasan dari Imam Nawawi. Ta'zimul ilmi wa adabihi itu dimulai dengan pertama, ta'zimul Quran. Yang kedua, tauqirul muallim. Yang ketiga, at-takhalluq bil khuluqil hasan. Dan yang keempat, dawamul mudzakarah. Jadi memuliakan ilmu yang paling pokok dan paling utama, ta'zimul Quran. Memuliakan Al-Quran. Tidak banyak sekolah yang dinamakan oleh muassisnya dengan Ma'hadu Daril Quran. Seperti ma'had kita. Di situ Nini dah menitipkan harapannya kepada tulab, tolibat ini semuanya. Supaya rajin-rajin belajar Al-Quran. Mentakzimi Al-Quran itu zahiran wa batinan. Batinan itu dimulai dengan mengimaninya sebagai kitab yang sempurna. Mengimani bahwa ajarannya ajaran yang terbaik. Mengimani bahwa tuntunannya membawa keselamatan dunia akhirat. Lalu mengamalkannya. Itulah ta'zimul Quran. Imani, amalkan. Yang kedua, tauqirul muallim. Hormati guru-guru kalian. Hormati itu sebenarnya ananda semua adalah hayatun batiniyah. Yang namanya menghormati itu hayah batiniyah. Yaitu sesuatu yang sifatnya batin. Adapun bentuk, misalnya ada guru kemudian kita menunduk, atau kita datang dengan perlahan, atau bahkan ketika belajar kita membuka kitab pelan-pelan supaya tidak mengganggu guru. Itu adalah cerminan. Itu cerminan. Bukan di situ tempatnya yang namanya tauqir secara hakiki. Itu wujud. Ibaratnya seperti ungkapan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu. Sebagai dalilah. Al-kalam itu dalam hati, lidah itu adalah pengungkapnya. Hormat itu dalam hati, sikap lahiriah itu ungkapannya. Apakah bisa orang ungkapan lahiriahnya hormat, tapi di hatinya tidak ada rasa hormat? Bisa atau enggak? Bisa atau enggak?
Bisa. Seperti bisanya orang bertakbir tapi di dalam hatinya tidak ada dia membesarkan Allah Ta'ala. Hanya rupanya saja. Bisa. Karena itu guru-guru kita mengajarkan tauqirul muallim yabda'u minal qalb. Mulaikan dari sikap hatimu. Nak. Apa sikap hatimu memuliakan guru? Jangan pernah ada rasa di dalam hati bahwa engkau lebih hebat dari gurumu. Itu sikap yang paling pokok di dalam tauqirul muallim. Kalau ada, isti'azahkan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau misalnya Ananda bertanya, lalu guru diam, bukan berarti guru tidak tahu. Kalau Ananda buka Google, lalu kemudian tahu masalah dari Google, kemudian nanya kepada ustadznya atau tuan gurunya, ternyata jawabannya tidak selengkap di Google, bukan berarti dia tidak tahu. Bukan berarti Google lebih alim daripada guru kita. Bukan berarti itu menyebabkan kita kehilangan hormat pada guru kita. Lah. Hadza ibtila'un lakum. Itu cobaan untukmu Ananda. Guru kita itu tidak ada urusannya. Kalian mau bagaimana, guru tetap guru, ilmunya tetap ilmunya. Semua yang terjadi itu cobaan untuk Ananda. Maka tauqirul muallim sebagaimana Imam Nawawi ingatkan dalam At-Tibyan itu utama di dalam bagian dari ta'zimul ilmi wa adabi. Kenapa kok memuliakan ilmu? Sulun-sulun nyebut ulama. Iya, karena al-ulama wi'aul ilmi. Karena ilmu itu wadahnya di ulama. Ini juga mengajarkan kita untuk menghormati wasilah. Untuk menghormati jalan kita mendapat kebaikan. Ilmu memang dari Allah, tapi jalannya dari masyayikh kalian. Maka tauqir, hormati di hatimu. Paham Ananda semua? Nah, jadi sikap ucapan yang sopan, senyum, kemudian perilaku yang santun, itu ungkapan. Yang paling pokok adalah di dalam hati. Yang paling utama itu di dalam hati kita. Karena itu, walaupun sudah jauh, nanti Ananda keluar dari Ma'had ini, sudah menjadi orang hebat, sudah menjadi kiai besar, sudah menjadi tuan guru hebat, luar biasa. Jangan lupa untuk selalu mendoakan guru-guru kalian. Itulah bagian dari tauqirul muallim. Lalu yang ketiga, at-takhalluq bil akhlaqil hasanah atau bil khuluqil hasan. Bagian dari ta'zimul ilmi wa adabihi adalah berakhlak dengan akhlak yang baik. Ananda semua, ilmu itu cari rumah yang nyaman. Ilmu itu ingin tempatnya berdiam itu tempat yang cocok dengan dirinya. Li'anal ilma makhluk. Ilmu itu makhluk. Sebagaimana makhluk Allah yang lain, dia juga punya pilihan. Dia juga punya pilihan. Dia juga punya kehendak. Dia juga punya kesukaan. Maka ilmu itu suka kepada tempat yang cocok dengan dia. Dan tidak ada tempat yang paling cocok bagi ilmu selain dari orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Itu sebabnya kita saling mengingatkan. Kalau kita sudah masuk menjadi ahlul ilmi atau dari awal menjadi talibul ilmi, maka saat yang bersamaan kita belajar menjadi orang yang berakhlak yang baik. Bagus-bagus, wah. Tindik girang minak-minak masalah. Nih. Pinaang guru EP kebanggaan, tindik pirang ya masalah. Berikan kebanggaan pada guru-gurumu, jangan memberikan masalah ke mereka. Senangkan hati mereka. Buat mereka bersyukur karena telah mendidik kalian. Jangan sampai membuat mereka menyesal karena sudah mendidik kalian. Bikin mereka bersyukur. Karena apa? Karena sebagian ulama mengatakan doa dari seorang guru itu juga termasuk hal yang akan menumbuh suburkan keberkahan ilmu pada diri kita.
Kalau guru kita senang, kita didoakan. Begitu kita didoakan, tambah keberkahan. Tapi kalau guru kita menyesal sudah mendidik kita, wah lelah kun didik ya, lagu ternyata. Kalau sudah ternyata, wah bahaya. Jangan sampai. Jadikan guru-guru kalian ini karena sebab tauqirul muallim, ya, nah sebab al-akhlaqul hasanah, maka guru-guru saya, para masyayikh semua tidak habis-habisnya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku telah mendidik murid-muridku ini yang ternyata bisa memegang ilmunya dengan baik. Alhamdulillah. Lalu yang keempat, ta'zimul ilmi wa adabihi adalah dawamul muzakarah. Dawamul muzakarah itu artinya selalu ada hirs. Jangan padam semangat itu. Jangan hilang cintamu pada ilmu. Kalau pada yang lain-lain itu boleh datang dan pergi, tapi cintamu pada ilmu, keinginanmu dapat ilmu, keinginanmu untuk menambah ilmu, supaya menjadi orang lebih baik, supaya lebih dekat lagi kepada Allah. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali tadi, ibadatul batin, ibadatul qalb, salatul sir, qurbatul batin. Menjadi orang yang lebih baik, itu tidak boleh hilang. Terus. Ini para masyayikh, kami ini semua terus belajar. Kami ini semua terus belajar. Ananda juga semuanya harus terus belajar. Dawamul muzakarah. As-samrah, buah. Buah dari ta'zimul ilmi wa adabihi, kata para ulama yang paling utama adalah dawamut taufiq. Allah Ta'ala akan terus arahkan kalian kepada kebaikan. Itu nikmat yang luar biasa. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya Ananda semua, nanti setelah selesai di Ma'had, ya, kalian mungkin ada yang ingin meneruskan ya, ke perguruan tinggi, ya, ke belajar atau ngaji di tempat yang lain lagi. Kalian akan berkiprah di tengah masyarakat. Pada saat kalian berjalan, ya, menjalani masa depan kalian itu, pasti akan banyak ujian dan cobaan. Ada tarik-menarik. Dan ketika ada tarik-menarik itu, kita perlu taufik dari Allah. Kita perlu pertolongan Allah. Rasul SAW sendiri mengatakan, illa ayataghammadaniyallahu birahmati. Saya pun ini sulit. Ini kata Rasul. Ya, tapi ini sebenarnya untuk kita. Jangan ada pikiran bahwa wah Rasul berarti orang yang lemah. Tidak, ini untuk kita. Apa kata Rasul? Illa ayataghammadaniyallahu birahmatin minhu. Kalau bukan Allah Ta'ala memberikan saya rahmat, perlindungan, memberikan saya taufik, penjagaan, sulit keadaan saya. Itu kata Rasul. Untuk kita, tapi Ananda semua. Ini hadis untuk kita. Saya sudah tamat Ma'had, insya Allah saya sudah cukup. Tidak cukup. Saya sudah hatam ini, saya sudah dapat ijazah dari Tuan Guru Haji Yusuf Ma'mun. Sudah tulis kitab Syarhul Waraqat sama Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali. Sudah ngaji sama Tuan Guru Salim, Tuan Guru Haki, Tuan Guru Solah, Tuan Guru semua. Ya, Tuan Guru Muhsan semua. Udah cukup? Tidak, memang cukup. Tarik-menarik itu luar biasa kuatnya. Cukuplah menjadi pelajaran kita apa yang dialami oleh orang tua kita Adam alaihissalam. Kurang apa Adam di surga? Kurang apa nikmat yang Allah berikan? Kurang nasihat apa dari Allah? Tapi fa'azallahuma syaitan. Fawaswasalahuma. Waqasamahuma. Digoda di surga. Di atas. Digoda. Fa'azallah, tergelincir. Waswasa, dikasih waswasa. Qal hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, Hawa, mau enggak saya beritahu supaya kamu itu hidupnya kekal dan mendapatkan kekuasaan.
Padahal belum ada apa-apa. Tapi manusia memang ini pengingat juga buat kita. Ya. Pengingat. Ya. Kadang manusia itu kalau dia punya keinginan, ya, madiyah, keinginan materi, sampai dia lupa segala-galanya. Dan itulah jalan dari iblis menggoda orang tua kita Adam alaihissalam. Mau saya beritahu, masih ragu Nabi Adam alaihissalam, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Demi Allah saya bersumpah wahai Adam Hawa bahwa saya ini adalah penasihat yang baik. Itu kata syaitan. Jadi bersumpah dengan membawa nama Allah itu yang paling pertama menyalahgunakannya itu namanya iblis. Itu sebabnya di dalam Islam kita dilarang banyak-banyak mengucapkan demi Allah. Mengucapkan sumpah walaupun dalam kebenaran. Kecuali sesuatu yang sangat penting. Jadi Nabi Adam ini pelajaran bagi kita bapak-bapak saudara. Kenapa kisah Adam disebutkan dalam suratul Baqarah, suratul A'raf, suratul Shad, surah-surah yang lain? Pelajaran kepada kita. Itulah jati diri manusia. Ya. Dan bahkan kita hari ini jauh lebih lemah daripada Nabi Adam alaihissalam. Banyak di antara kita sekarang yang salah tidak langsung tobat. Sebagaimana Adam langsung tobat. Tapi justru sombong dengan dosanya. Na'udzubillah min. Karena itu ananda semua dengan bekal ilmu, dengan bekal semua yang ananda sudah dapatkan ini, minta selalu taufik dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Badan kita ini lemah. Badan saya, badan ananda lemah badan kita. Banyak sekali kelemahannya. Lemah. Lahir batin manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Lemah kita. Tetapi kalau kita bersandar kepada yang maha kuat, maka Allah Ta'ala akan berikan kita kekuatan. Sebagaimana dulu Nabi Lut alaihissalam ketika dalam keadaan yang sangat genting, luar biasa cobaannya, luar biasa sudah ancaman-ancaman lahir batin yang akan menimpa dia, lalu dia berseru, apa? Awi ila ruknin syadid. Aduh, kalau saja saya punya tempat bersandar. Lalu malaikat menjawab, qad awaita ila ruknin syadid. Dengan doamu ini kau telah bersandar kepada yang maha kuat. Maka selamatlah Nabi Lut alaihissalam. Selain lainnya itu yang LGBT itu hancur semuanya. Dan ini juga salah satu tantangannya mahadah. Salah satu penyakit yang sekarang tumbuh. Bahkan di beberapa tempat, di beberapa negara dianggap biasa, itu namanya gerakan LGBTQ. Nina bareng Nina, mama bareng mama. Seperti kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Jelaskan kepada masyarakat. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sudah memberikan pelajaran yang nyata kepada kita. Betapa seringnya Allah Ta'ala menyampaikan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Itu pelajaran. Linara min zakarin wa zakarin, min unsa. Linara. Min zakarin. Itulah sunnatullah. Ambil itu sebagai pedoman. Ambil itu sebagai kewajiban. Min wajibatil waqti. Karena itu tantangannya nyata. Di Indonesia ini katanya ada 5-6 juta yang sudah ikut gerakan itu. Luwe apa sekali? Kalau hitungannya persentase umat Islam 85% adalah umat Islam di Indonesia, maka 85% dari 5-6 juta itu sekitar 4 juta lebih bahkan umat Islam yang masuk di dalam gerakan itu. Tanpa sadar sebagiannya juga dengan sadar. Kewajiban.
Itu mentahqiq ayat itu. Hari ini mentahqiq ayat ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, min tahqiqati hadhil ayah fi hadhil ayyam adalah mukafahatu wa muharabatu zahirah LGBTQ. Itu tahqiqatnya. Kan begitu belajar Al-Quran hadis. Setiap ayat itu ada tahqiqatnya. Ada tahqiqat yang qat'iyah, ada tahqiqat yang tadabburiyah. Ini bagian dari tahqiqat tadabburiyahnya. Bahwa kita tadaburi ayat itu, oh artinya apa? Sunnatullah, laki-laki harus dengan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bapak-bapak dan ibu ananda semua, itulah 3 usulul barakah, al-ikhlasu lillahi ta'ala, wal amalu bil ilmi, wa ta'zimul ilmi wa adabihi. Mudah-mudahan ananda semua mendapatkan ilmu yang barokah. Ananda semua mendapatkan kemudahan dan kelapangan. Untuk mutakharrijah siru ala barakatillah. Leka lampak dindik tepu li balik. Mana mutakharrij? Angkat tangan. Siap berjuang mutakharrij? Mutakharrijah mana angkat tangan? Alhamdulillah. Jumlah kalian ini banyak sekali. Jauh lebih banyak dibanding yang dulu mungkin dibayangkan oleh Nini Al-Maghfurlah. Maka tiap kalian ini siru ala barakatillah. Berjalanlah, bergerak, berjuang dan berdakwah. Disitulah ridhonya Al-Maghfurlah, disitulah ridhonya dari para guru dan para masyayikh kalian di Ma'had. Semoga Allah Ta'ala memudahkan dan Ma'had kita insyaallah daiman abadan ma'muran bithullab wa talibat. Dan tadi kita bersyukur juga di tengah-tengah kita hadir Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali bin Khalil, yaitu min sulalat, yaitu cicit ya, anak dari cucu Kiai Khalil Bangkalan. Kita tahu Kiai Khalil Bangkalan qaddasallahu sirrah adalah salah satu paku, salah satu jangkar, salah satu poros, salah satu sumbu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Dari beliaulah lahir ulama-ulama besar. Dari restu beliaulah lahir Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dari restu beliaulah maka lahir resolusi jihad banyak sekali. Min hasanatihi, min fadailihi. Alhamdulillah cicit beliau bersilaturahim kepada kita. Ini bagian dari menyambung ya, silaturahim dari guru-guru kita, dari orang tua kita. Jazakumullah khairan katsiran ya Syekh Muhammad Ali Khalil. Mudah-mudahan ziarah beliau, kedatangan beliau membawa kekokohan dalam silaturahim kita sebagai umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat untuk ananda semua. Jazakumullah khairan katsira. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.